Sidang jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas kebenaran firman Tuhan yang telah tertulis dan akan kami dengar, kami renungkan bersama. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami boleh mengerti dan bahkan dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari lepas ke sehari. Dalam nama kuasa Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, yaitu judul perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes Pembaptis nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah disautnya oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Sidang jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis adalah seorang pribadi yang kuat dalam hal keutamaan-keutamaan. Orang kudus ini tidak takut untuk berkonfrontasi dengan orang-orang berkuasa yang memang mempunyai kesalahan-kesalahan. Karena dituduh oleh Yohanes Pembaptis bahwa dia hidup dalam perzinahan, Herodes Antipas ingin membunuhnya. Namun dia merasa takut karena orang banyak menyukai Yohanes Pembaptis dan memandangnya sebagai seorang nabi. Namun secara sangat tidak adil, Herodes memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap Yohanes dan memenjaranya. Herodes adalah seorang pribadi yang lemah. Dia takut pada titik puncak nafsu badania dan kenikmatannya. Dia menjadi tidak bijak. Dia menjanjikan kepada anak tirinya, anak perempuan dari Herodias, Salome, apa saja yang dia minta dan akan diberikan. Itulah yang senantiasa untuk terjadinya sebagai konsekuensi, sehingga Yohanes Pembaptis dibunuh. Herodes Antipas adalah bagaikan buruh yang digoyang ke kanan dan ke kiri oleh tiupan angin duniawi. Herodes membunuh Yohanes Pembaptis karena kebenaran Herodes tidak mendengar suara hatinya dengan baik. Dia lebih mendengar kata anak dan istrinya. Herodes dalam diri kita mungkin tidak pernah membunuh secara fisik, tetapi kita berkata-kata, kita bersikap, kita berbuat dan bertingkah laku itu menyakiti hati orang lain, bahkan membunuh karakter orang dan bahkan membunuh karakter sesama kita. Yang lebih menyakitkan lagi adalah lebih menyakitkan lagi daripada pisau tajam
yang mematikan dalam sekejap tanpa kesakitan yang berkepanjangan. Kata-kata kasar dan menyakitkan, sikap yang arogan, dan perbuatan yang melukai seringkali menjadi hal yang memasung, membelenggu, dan memenjarakan hidup seorang, membuatnya tidak bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Jika demikian, apakah Herodes dalam diri kita tidak lebih kejam daripada Herodes yang lain? Para murid Kristus kesana dan kemari hidup seturut moral dengan kehidupan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tentunya sesuai dengan iman Kristiani yang sejati, yang sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya dan menjadi yang tidak populer. Sebaliknya, moralitas, kenyamanan, serta kenikmatan yang baru hanya yang kuatlah yang akan bertahan hidup seturut ajaran Kristus. Walaupun kita menyadari bahwa kita sebenarnya manusia lemah, kita dapat menjadi kuat dengan kekuatan Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami agar kami mau dan mampu mendengarkan dengan penuh perhatian kesan dari para nabi di zaman dahulu, dan bahkan sehingga menjadi perbaikan supaya kami di dalam kehidupan kami berkata-kata, bersikap, bertingkah laku sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, bukan menurut isi hati kami. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus memampukan kami supaya kami tidak berbuat yang menyakiti hati Tuhan. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.